Dari yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Kita bersyukur ya nak ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah melahirkan kita terlahir menjadi seorang muslim. Jadi luar biasa, itu nikmat yang luar biasa, kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Kita dilahirkan di tengah keluarga yang muslim. Kita tidak harus berjuang dulu untuk bisa mendapatkan hidayah, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa menjadi seorang muslim. Banyak orang-orang di luar sana yang dilahirkan itu di tengah keluarga yang tidak muslim, yang harus berjuang keras untuk bisa memeluk agama Islam. Jadi ketika Allah mentakdirkan kita untuk menjadi seorang muslim, itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Yang pertama, kita diajarkan untuk bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Penyayang. Jadi hal yang pertama yang harus kita kembangkan ke anak-anak kita, yaitu tauhid. Tauhid, kita mengenal Allah. Jadi di sini keutamaan Luqman adalah dia menggabungkan hikmah dan syukur menjadi karakter pendidik yang unggul. Mengajarkan kepada anak-anak kita pertama itu adalah bersyukur kepada Allah. Kita ajarkan kepada anak-anak, dengan syukur itu kita bisa menjadi muslim yang kuat. Betapa saudara-saudara kita di Palestina yang mulia, dengan begitu banyaknya cobaan, mereka itu bisa tetap kuat. Karena apa? Karena besarnya rasa syukur. Besarnya rasa syukur yang ada dalam dada mereka, dalam jiwa mereka, dalam keimanan mereka. Seseorang tidak akan bisa menjadi sekuat itu kalau tidak punya rasa syukur. Di saat rumah mereka dibom, orang tua juga terluka, orang tua syahid, anak-anak mereka syahid, harta benda mereka luluh lantak, mereka tetap bersyukur. Dan kesyukuran itulah yang membuat diri mereka kuat, yang membuat mereka itu menjadi kuat, keimanan mereka kuat, tidak mudah tumbang. Karena yang diingat adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan dari mulai lahir sampai saat ini. Dari mulai lahir sampai saat ini Allah kasih kesehatan, Allah kasih kita sehat, Allah menganugerahkan kita lahir dengan fisik yang lengkap, tangan kita lengkap, panca indera kita lengkap, fisik kita, jantung kita bisa berfungsi dengan lengkap. Kita perkenalkan pada anak-anak, tubuh kita ini adalah bukti kebesarannya Allah, bukti nikmat terbesarnya Allah. Betapa tidak, tangan kita ini saja yang kelihatannya simpel, tapi manusia menciptakan tangan seperti ini tidak bisa. Begitu banyak saraf-saraf yang ada di tangan ini. Otak kita, yang Masya Allah, ada bermiliar-miliar sel otak di dalam otak kita, dan manusia tidak bisa menciptakan itu. Dari sekian banyak sel otak yang ada di otak kita, misalkan ada satu saja komponen yang rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Jadi maha besarnya Allah, maha luar biasanya Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan tubuh kita. Jadi pertama yang Luqman ajarkan kepada anak-anak adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya bersyukur. Jika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka sisa Allah itu akan kita. Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, misalkan Allah marah, Allah cabut saja satu kenikmatan dari dalam tubuh kita, dicabutnya mungkin satu saraf, misalkan saraf kejepit ya, itu hanya satu saraf saja, yang hanya satu lembar rambut yang
enjang dari tempatnya. Tapi masya Allah, itu sakitnya luar biasa. Bahkan itu bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan tangan kita nggak bisa bergerak, kaki kita nggak bisa bergerak. Jadi luar biasa Allah itu menciptakan diri kita sebagai seorang manusia. Jadi yang pertama diajarkan adalah rasa syukur. Rasa syukur tadi itu akan menjadikan seseorang jadi mengenal bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Ada hikmah di balik rasa syukur itu. Dan Luqman menggabungkan hikmah dan syukur itu menjadi karakter pendidiknya. Seseorang yang ingin punya keimanan kuat pasti yang pertama didasarkan oleh rasa syukur yang kuat. Rasa syukur yang kuat bahwa Allah SWT sudah memberikan begitu banyak nikmat. Kita diberi badan, tubuh yang sehat, yang sampai detik ini kita itu masih tetap bisa berjalan. Kita berjalan nggak ngerepotin orang. Nah, banyak di luar sana yang berjalannya harus pakai kursi roda, harus dipahami. Kita bisa berjalan, nah, engkau bisa berlari, engkau bisa main bola, dirimu bisa manjat pohon, bisa loncat-loncat. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur, jangan sampai kita kufur nikmat. Ketika kita kufur nikmat itu bisa jadi kita mendapatkan kemurkaan Allah. Jangan sampai Allah murka sehingga Allah kemudian mencabut satu nikmat dalam diri kita. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh Luqman Hakim kepada anaknya adalah rasa syukur. Di sini walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqman dalam mendidik anak-anaknya mengutamakan pendidikan akidah, di mana itulah penyelamat anak-anaknya ketika sesuatu tidak dapat menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi ini Ya, bentar lagi. jadi Luqman yang pertama mengajarkan kepada anak-anaknya itu rasa syukur. Rasa syukur ini yang akan menguatkan akidah. Yang pertama diajarkan kepada anak-anak adalah rasa syukur dan pendidikan akidah. Akidah inilah yang akan menyelamatkan anak-anak kita, karena kita tidak bisa selalu menyertai anak-anak kita. Usia manusia ini tergantung sebenarnya. Saat ini mungkin badan kita masih sehat, saat ini kita masih kuat nemenin anak-anak sekolah, antar jemput anak-anak sekolah, kita masih bisa gandeng dia kemana-mana, masih bisa gendong dia kemana-mana. Tapi kita nggak tahu 10 tahun lagi, 25 tahun lagi, apakah kita masih sekuat itu. Kita juga tidak tahu apakah 10 tahun lagi, 25 tahun lagi, atau mungkin 30 tahun lagi kita masih menyertai mereka atau enggak. Bisa jadi mereka sudah tak bersama-sama kita. Dan bekal yang paling penting yang kita harus berikan kepada anak-anak kita itu adalah akidah yang kuat. Karena ketika kita sudah agak bisa membersamai mereka, ada Allah yang menjaga mereka, dan kita harus tanamkan itu. Apalagi kalau anak-anak kita sudah mulai remaja, bahkan dari balita pun kita harus tanamkan itu, bahwa Allah lah satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalau dunia ini sifatnya fana. Semua orang yang kita kenal di dunia ini pasti akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Ayah, bunda, ini cuma sementara hidup di dunia ini. Gak bisa selamanya sama-sama kamu. Kalau kamu nggak memegang teguh tauhid, kalau dirimu tidak memegang teguh
bisa kita andalkan banget gitu. Tapi kadang-kadang pasti beliau pindah gitu. Jadi kadang-kadang itulah Allah seolah-olah pengen mengatakan kepada kita, jangan bergantung sama manusia, jangan pernah bergantung sama manusia, karena Allah lah satu-satunya yang bisa jadi penolong kita. Jadi ada satu kata-kata beliau itu yang selalu saya ingat. Jadi itu ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua, bahwa dunia ini adalah sementara. Segala sesuatu ini pasti akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Hanya Allah satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita. Begitupun dengan ayah, begitupun dengan bunda. Suatu saat ayah akan ninggalin bunda, atau suatu saat bunda akan ninggalin ayah. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Allah. Karena manusia, jangan pernah tinggalkan Allah karena diri pun. Jangan pernah tinggalkan Allah karena urusan dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Yang kita tanamkan kepada anak kita adalah tauhid yang kuat. Tauhid yang kuat. Nah, apapun yang terjadi, Allah akan tetap bersamamu. Allah tetap akan berada di sisimu. Sejatinya engkau itu nggak pernah sendiri. Ada Allah yang menyertaimu. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah insecure sama apapun di dunia ini. Ketika mungkin kita sedang sendiri gitu ya, Bunda, dalam menghadapi satu masalah atau ujian mungkin. Saat itu kita merasa sendiri, merasa nggak ada yang mau nolongin. Itu seolah-olah Allah berkata, pada saat itulah aku sendiri yang akan turun untuk memberikan pertolongan kepadamu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menghadirkan orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu. Dengan cara Allah menghadirkan orang-orang baru yang benar-benar dengan ikhlas akan mau bantuin kita, dengan ikhlas akan sayang sama kita. Jadi segala sesuatu kalau kita sudah bergantungnya kepada Allah, maka kita akan jadi kuat. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak akan sedih, tidak akan galau, tidak akan bersedih hati. Jadi ini poin yang ditanamkan kepada anak-anak oleh Luqmanul Hakim. Jadi menanamkan akidah dan takwa yang kuat, rasa syukur yang tinggi, akidah yang kuat akan melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi hamba Allah yang bertakwa ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi ini kita selalu pesankan kepada anak-anak kita, jangan sampai kita itu meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita meninggal itu dengan su'ul khatimah. Bagaimana supaya kita bisa meninggalnya husnul khatimah? Kita harus ajarkan kepada anak-anak, husnul khatimah ternyata itu harus diperjuangkan. Jadi seseorang yang husnul khatimah itu tidak didapatkan dengan sesuatu yang mudah. Ada perjuangan, ada fase-fase dalam kehidupannya yang menghadirkan rahmat Allah, yang rahmat Allah itu akan menghadirkan husnul
seseorang yang istiqomah melakukan kebaikan, seseorang yang istiqomah menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, supaya tidak melakukan sebuah dosa, tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, insya Allah itulah yang akan menghadirkan rahmatnya Allah. Yang rahmat Allah itu akan menganugerahkan husnul khotimah. Bagaimana orang bisa husnul khotimah? Kalau selama kehidupannya lisannya itu tidak terjaga. Bagaimana seseorang bisa husnul khotimah? Kalau selama kehidupannya lisannya itu senantiasa menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, suka julid kepada orang. Jadi Masya Allah, ini yang dalam ayat 12-nya ini, sesungguhnya kalau dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya maha terpuji. Artinya apa? Kita menjelaskan kepada anak kita kalau kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Syukur kita akan membuat kita, keimanan kita jadi kuat, akidah kita jadi kuat, sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi muslim yang kuat, yang senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela, yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan menghadiahkan husnul khotimah dalam akhir hidup. Jadi sesuatu keburukan, satu kebaikan, al-hasanatu ba'dal hasanah thawabul hasanah. Jadi kebaikan yang dilakukan setelah kebaikan, yang hadir setelah ada kebaikan yang kita lakukan itu adalah hadiah thawabul hasanah. Tetapi kebalikannya juga al-maksiyatu ba'dal maksiyat iqabul maksiyat. Jadi maksiat yang kita lakukan setelah kemaksiatan itu adalah iqab, hukuman dari kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Termasuk su'ul khotimah itu adalah hukuman dari kemaksiatan yang dulunya pernah dilakukan. Jadi Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bu ya. Rasa syukur menghadirkan akidah yang kuat, menjadikan diri kita senantiasa terpaut diri kita kepada Allah, senantiasa kita ingat terus bahwa kita itu senantiasa dalam pengawasannya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya diri kita, lisan kita, perbuatan kita jadi terjaga. Jadi akhirnya kalau ke anak kita nggak perlu capek-capek ngawasin dia, karena ketika hal ini sudah terbentuk, hal ini sudah terpatri dalam hatinya bahwa nah dimanapun kamu berada engkau senantiasa diawasi oleh Allah. Kamu bisa bohongin bunda, bisa bohongin ayah, tapi kamu nggak bisa bohong sama Allah. Misalkan kita tanya, nah udah sholat belum? Dia jawab udah, padahal belum. Kadang-kadang kalau anak-anak mungkin ada saat malesnya gitu ya Bu ya, ada saat futurnya lagi rebahan, misalkan main HP, kita tanya, nah udah sholat belum? Udah, tapi ternyata belum. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat dari matanya, mata seseorang ketika berbohong itu kelihatan ya Bu ya. Ketika dia tulus itu pun juga kelihatan. Jadi sholat matanya. Kalau kita sudah menanamkan ini, nah sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Jadi pertanggungjawabanmu itu kepada Allah langsung. Ayah sama bunda ini cuma ingetin, tugas ayah sama bunda itu cuma mengingatkanmu ketika di dunia. Ketika di yaumul hisab, ayah sama bunda sudah nggak lagi bisa membersamaimu. Yang bisa menolongmu dirimu sendiri dengan amal soleh, dan yang bisa mencelakakanmu juga dirimu sendiri dengan amal yang tidak berarti. Takwa adalah sebuah benteng setiap muslim untuk melindunginya dari kemungkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi setiap muslim yang taat melaksanakan perintahnya pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Begitupun sebaliknya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7
sekaligus menguatkannya. Jadi tidak ada di dunia ini yang berhak membuatmu insecure. Tidak ada. Karena engkau sudah punya Allah. Kalau Allah sudah membersamaimu, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mencelakaimu. Kalau ada orang berbuat keburukan, itu nanti balik keburukannya ke orang tersebut. Kalau orang tersebut berbuat baik kepada kita, kebaikannya berbalik ke orang tersebut. Begitupun juga dengan kita. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan, berbuatlah baik kepada orang lain. Jangan menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, ataupun dengan sorot mata kita. Nah, ini yang kita hati-hati ya Bun ya. Kadang-kadang lisan kita udah terjaga, terus kemudian perilaku kita sudah terjaga, insya Allah kita nggak akan menganiaya orang, nggak akan nonjok orang, mukul orang. Tapi terkadang pandangan mata kita itu sulit terjaga. Misalkan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang pandangan mata kita itu sulit terjaga. Melihat seseorang itu dengan agak memicikan mata, misalkan. Kalau kita nggak suka, ya melihat orang agak apaan sih? Assalamualaikum. Jadi terkadang kita melihat orang itu apaan sih orang ngomongin apa sih gitu. Karena mata kita ini yang kita nggak bisa jaga. Jadi mata adalah cerminan hati. Kalau kalbu kita bersih, insya Allah maka pandangan mata kita akan bersih. Artinya apa? Kita nggak akan memandang buruk orang lain. Semuanya itu tergantung kalbu, tergantung hati kita. Tergantung satu kumpal daging yang ada di dalam hati. Jadi kalbu, hati kita itu nanti yang akan mempengaruhi semua gerak-gerik kita, termasuk pandangan mata kita. Jadi seperti yang kita kemarin pernah katakan ya Bun ya. Jadi ada sebuah hadis, ini sudah pernah saya sampaikan belum ya Bun ya? Sebuah hadis mengatakan jika seseorang memakai pakaian kemudian merasa pakaiannya itu lebih baik dari pakaian orang lain, maka sejatinya itulah sebuah pakaian. Lalu bagaimana dengan diri kita? Jika kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa ana khairu minkum, maka sejatinya, sesungguhnya itulah sebuah buruk dari diri kita. Jika kita merasa memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, sesungguhnya yang seburuk-buruk dan serendah-rendah diri adalah yang memandangnya. Bahayanya sifat sombong, benih-benih kesombongan. Nanti kita bahas di bahasan tasbihul nafas selanjutnya ya Bun ya. Jadi nanti ada penyakit-penyakit hati. Yang penyakit-penyakit hati ini luar biasa kan. Kadang secara fisik kita itu sehat. Secara fisik kita itu sehat. Gak ada kekurangan, kita gak ada cacat. Tapi terkadang kita nggak tahu. Secara hati, terkadang kita tuh sedang digerogoti oleh penyakit-penyakit yang kronis. Penyakit-penyakit hati yang kronis salah satunya apa Bunda? Sombong, ujub, hasad. Nah ini bahayanya hasad, penyakit hasad. Hasad ini adalah ketika kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, kita tuh nggak suka. Itu yang disebut hasad. Jadi nanti kita bahas tingkatan-tingkatan hasad. Dan bahayanya hasad untuk diri kita, untuk orang. Kita lanjut ya Bun. Tadi Quran surat Al-Isra ayat 7 yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. In ahsantum li anfusikum wala in asya'tum falaha. Kemudian kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang keutamaan takwa. Ini tadi masih di poin yang ayat 12 ya Bun ya. Di poin ayat ke-12 dan ke-13.
kita nggak ada waktu untuk bisa senang-senang sendiri gitu. Padahal Masya Allah kita tuh sama-sama dapat waktu dari Allah, dihadiahkan waktu sehari itu 24 jam. Tapi Masya Allah, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, kurang capek apa mereka? Kurang menderita apa mereka? Tapi Masya Allah, mereka tetap bahagia dengan apa? Dengan kuatnya keimanannya dan kuatnya tauhidnya. Jadi sebenarnya masalahnya, akar permasalahannya untuk bahagia itu ada di mana? Ada di kolbu. Ada di kolbu. Jadi Luqman, kenapa yang pertama itu mengajarkan syukur sama anak-anaknya? Supaya kalau kita sudah syukur itu gampang untuk bahagia. Kolbu kita, iman kita kuat. Diajarkan rasa syukur, diajarkan tauhid yang kuat, diajarkan ketakwaan yang kuat. Kemudian memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala ini ada di Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, orang yang bertakwa itu pasti akan dapat ampunan tadi yang punya, dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi kalau orang yang bertakwa itu Allah anugerahkan seperti alarm dalam jiwanya. Kalau melakukan sesuatu yang salah, jiwanya ini akan langsung tersetel alarmnya. Pernah nggak ketika misalkan kita bentak anak, tiba-tiba dalam hati nurani kita itu kayak menangis. Ya Allah, kenapa saya bentak dia tadi? Dia salah apa? Kesalahannya sebenarnya kecil, mungkin karena ya kesalahannya anak-anak ya, punya nggak bikin kita rugi-rugi amat. Paling banter mecahin gelas, mecahin piring, paling banter nyoret-nyoret tembok, paling banter ngantem TV. Anak saya yang ketiga ngantem TV LCD diantem pakai gelas plastik. Akhirnya TV-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, TV-nya almarhum. Paling ya kenakalannya anak-anak cuma sudah ke situ. Kerugian kita tidak sebanding dengan anugerahnya Allah, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang diberikan Allah lewat anak-anak kita. Jadi ketika kita marah kepada anak-anak kita, pasti kolbu kita akan seperti menyentil kita. Kenapa sih kok tadi marah? Kenapa sih kok tadi ngubik anak? Kenapa sih kok tadi berbentak? Nah itu adalah cara indah Allah untuk menyentuh hati kita. Langsung kita istighfar. Nah, Masya Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika melakukan kesalahan, kalbunya, hatinya akan selalu mengingatkan. Akhirnya istighfar. Kita istighfar, Allah ampuni kita. Akhirnya apa? Akhirnya Allah hapus dosa kita. Kita minta maaf sama anak, kita peluk anak kita. Memeluk anak, Masya Allah, memeluk anak itu bisa menumbuhkan 100 miliar sel otak ternyata. Jadi ketika kita membentak anak, ini sedikit ya Bun ya, karena kita hari ini membahas tentang parenting Qurani. Jadi membentak anak itu ternyata
suami yang lebih sering memeluk istri atau lebih sering dipeluk istri akan punya usia yang lebih panjang. Jadi dua-duanya ya. Dua-duanya ya Bu ya. Jadi kita itu tubuh kita ya Bu ya. Jadi the miracle of youth. Jadi kalau kita memeluk suami itu tuh akan mengalirkan hormon bahagia, hormon endorfin, hormon bahagia yang pernah kita bahas sebelumnya, serotonin, endorfin, dan kemudian hormon bahagia yang lain. Dan hormon-hormon bahagia itu ternyata bisa melancarkan peredaran darah gitu. Makanya ada satu kisah gitu ya, kisah nyata seorang bayi yang dilahirkan dalam kondisi yang meninggal. Kemudian sang ibu ini pengen memeluk untuk terakhir kalinya, pengen dipeluk. Nah, ternyata masya Allah, bayi yang tadinya denyut jantungnya itu sudah nggak ada, ketika ditempelkan ke dada ibunya, dipeluk, kemudian sang ibu juga mengelus-ngelusnya. Itu masya Allah, suatu keajaiban terjadi atas izin Allah. Anak yang tadinya meninggal kemudian jantungnya berdenyut lagi, berdetak lagi. Jadi luar biasa pelukan itu. Dan itu pastinya terjadi atas izin Allah. Allah ingin mengatakan bahwa kun fayakun. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang kalau aku sudah berkehendak Allah, itu sangat mudah terwujud. Kalau Allah saja bisa dengan mudah menciptakan kita, menghidupkan kita, apalagi dengan masalah-masalah kita. Menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita itu saja sangat mudah buat Allah. Apalagi dengan masalah-masalah kita, akan jauh lebih mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya, asalkan kita minta solusinya sama Allah. Jadi kita itu terkadang merasa dalam hidup kita itu bebannya berat banget, ya Allah, berat banget. Karena kita pikul. Beban berat itu terasa karena kita pikul. Tapi kalau kita serahkan lagi sama Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan, dan Engkau yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami semua yang ada di muka bumi. Ya Allah, masalah hidup hamba ini hamba serahkan kepada-Mu. Kalau menghidupkan dan mematikan semua makhluk di muka bumi ini sangat mudah bagimu, apalagi dengan masalah hamba, akan sangat mudah bagi Engkau untuk memberikan solusi jalan keluar. Bisa jadi solusinya Allah kasih hati yang lapang, Allah kasih jiwa yang lapang, Allah sembuhkan hati kita, Allah luaskan hati kita, sehingga apapun yang masuk itu terasa biasa-biasa saja, tidak kenapa-napa, karena Allah bersama kita. Jadi Rasulullah itu selalu yang dilapaskan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sambil mengungsi pun bawa ransel, bawa bawaan, gendong bayi, kemudian dengan luka-luka di tubuhnya, masih tetap bersih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi itu terus yang dilapaskan. Mereka merasakan itu adalah takdir dari Allah, dan apapun takdir itu adalah yang terbaik untuk kami, kata mereka. Dan sampai sebegitu
kita, kalau orang-orang terdekat kita, kalau pengen hidup kita itu lapang, rezeki kita itu luas, maka tanamkan ketakwaan yang kuat dalam diri kita. Jadi konsepnya rezeki itu luas. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi, bukan hanya kita punya rumah yang mewah misalkan, bukan hanya kita punya mobil, bukan karena kita punya kendaraan, punya rekening yang banyak isinya, bukan hanya itu. Tetapi rezeki itu bisa dari kita dikasih kesehatan sampai saat ini. Sampai saat ini kita masih sehat. Banyak yang seumuran kita ini udah dipanggil sama Allah. Banyak yang seusia kita ini sudah Allah kasih penyakit yang aneh-aneh. Kita sampai saat ini Allah kasih sehat. Itu adalah rezeki. Sampai saat ini kita masih Allah anugerahkan suami yang setia. Itu rezeki yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang nyebelin, gak apa-apa. Namanya juga manusia. Karena tidak ada manusia itu yang diciptakan sempurna, gak ada. Kalau kita masih menikah dengan sesama manusia, kita harus siap dengan kekurangannya. Kalau kita nikahnya masih sama sesama manusia, pasti ada kurangnya. Begitupun dengan kita. Ya, jadi karena kita nikah dengan manusia, kita harus siap. Oh iya, manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya kurang. Kalau kadang-kadang nyebelin, gak apa-apa, kan dia manusia, wajar. Kalau dia malaikat mungkin ya nggak nikah sama kita, karena malaikat nggak menikah. Kalau dia bidadara surga, nikahnya harus meninggal dulu. Jadi pasangan kitanya kita harus meninggal dulu kan. Tapi kita nggak pengen gitu kan. Kita berharapnya kita sehidup dan sesurga dengan suami. Ya, jadi siapapun yang Allah pasangkan kepada kita saat ini, itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Itu adalah anugerah Allah yang terbaik. Kita bayangkan, kalau nggak ada suami, siapa yang nafkahi kita sampai saat ini? Siapa yang bantu ngurus anak-anak sampai saat ini? Siapa yang jagain kita sampai saat ini? Mungkin nyebelinnya itu memang ada, tapi hanya sedikit, Bu. Kita besarkan ikhtisar kita, bahwa ya Allah, terima kasih Engkau sudah anugerahkan suami yang terbaik, suami yang sudah menafkahiku selama ini sampai sekian tahun kita menikah, yang tetap sabar dengan kekurangan kita. Suami punya salah, kita salahnya lebih banyak mungkin. Ya benar. Jadi kita insya Allah ini juga self reminder buat saya, buat kita semua, buat saya pribadi pada khususnya. Jadi kita menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah dan hilang. Nah, ke anak-anak juga. Nah, inilah dunia. Dunia ini adalah tempatnya Nabi Adam dihukum. Maka jangan pernah jadikan dunia ini menjadi tujuan utama hidupmu. Jangan pernah jadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidupmu. Jadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupmu. Karena apa? Dunia ini, nak, tempatnya Nabi Adam dihukum, tempatnya iblis dihukum. Tadinya Nabi Adam sama iblis ada di surga. Ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, sama Allah dilempar ke dunia. Nah, jangan pernah jadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Dunia ini adalah tempatnya hukuman sebenarnya. Tujuan akhir kita, tujuan utama kita adalah Allah. Jadikan Allah sebagai tujuan utamamu. Kalau tujuan kita dunia, lelah yang kita dapat. Dunia ini tempatnya hukuman. Kita jadikan tempat hukuman ini sebagai tujuan kita. Yang didapat apa, nak? Lelah, capek. Yang didapat adalah hal yang fana yang kita tinggalkan. Saat
meninggal nanti semuanya nggak kita bawa. Jangan jadi orang yang begitu. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup. Jadikan Allah sebagai tujuan. Dunia ini jadikan sebagai alat. Boleh kejar dunia, tapi jadikan dunia ini sebagai alat untuk menghadirkan value untuk mendapatkan akhirat. Ya. Allah menyukai seorang muslim yang kuat. Allah menyukai seorang muslim yang kaya, karena dengan perbuatannya, dengan kekayaannya, dia bisa membantu orang lain, dia bisa menyelamatkan umat muslim yang lain. Boleh kejar dunia, tapi dengan tujuan akhirat. Jadikan dunia ini sebagai alat yang menghadirkan value untuk mendatangkan akhirat. Kemudian nasihat Luqman, di antara nasihat Luqman yang terdapat dalam surat Luqman ialah yang pertama, dia benar, jangan mempersekutukan Allah. Itu ada di ayat yang ke-13-nya tadi. Nanti bisa kita baca bersama ya Bun ya, ayatnya yang ke-13. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya, ada di ayat 14. Nah ini kita tadi belum bahas ya Bun ya, tapi karena keterbatasan waktu sudah 12:30, insya Allah ini tentang birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Ini kita bahas khusus di satu pembahasan khusus ya Bun ya, insya Allah. Nah kemudian yang ketiga adalah sadar akan pengawasan Allah. Ini ada di Quran surat Luqman ayat 16. Kemudian yang keempat, dirikanlah sholat. Ada di Quran surat Luqman ayat 17. Nah, kemudian yang keenam, kelima berbuat kebajikan. Ada di Quran surat Luqman ayat 17. Yang keenam, jauhi kemungkaran. Jauhi kemungkaran ada di Quran surat Luqman juga di ayat 17. Masya Allah, jadi poinnya ayat 17 ini banyak ya Bun ya. Dirikanlah sholat, kemudian berbuat kebaikan, kemudian jauhi kemungkaran, dan sabar menghadapi cobaan dan ujian. Ini pun ada di Quran surat Luqman ayat 17. Masya Allah, jadi poinnya banyak ya Bun ya. Dan yang kedelapan, jangan sombong. Ini ada di Quran Luqman ayat 9. Jadi Masya Allah, satu lembar ini pun maknanya itu luas sekali. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini mencakup segala aspek kehidupan. Maknanya itu sangat luas. Segala aspek dan permasalahan dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Ya, berdasarkan apa yang kita baca tadi ya Bun ya, tujuan pendidikan menurut Luqman itu adalah membentuk manusia yang beriman. Jadi kita tujuan mendidik anak itu membentuk manusia yang beriman, Islam dan berakhlak. Jadi kita diajarkan untuk mendidik anak itu, yang pertama kita bentuk anak kita itu beriman, Islam, dan berakhlak. Kalau tiga ini sudah terbentuk, Masya Allah, hidup kita akan mulia dunia dan akhirat. Akan mulia dunia dan akhirat, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jadi ada pribadi yang beriman itu apa, itu ada dalam penjelasan ini ya Bu. Kalau kita bahas sekalian sedikit Bu. Jadi pribadi yang beriman membentuk pribadi yang beriman. Tujuan untuk membentuk pribadi Islam diwakili oleh ayat 3-16. Pada ayat 13 Tuhan melarang putranya untuk menyekutukan Allah. Kemudian disusul dalam penghujung ayat 14 yang menjelaskan tentang pasti adanya hari akhir. Jadi kita kenalkan hari akhir kepada anak-anak kita. Sedangkan dalam penghujung ayat 15 menerangkan adanya hari pembalasan. Jadi kita sambil dia bobo, kita ceritain ya Nak ya. Nah, cerita itu nanti akan Allah kumpulkan di hari akhir, di yaumul hisab.
bergerak sendiri. Oh iya ya Bu ya, kalau kita nanti di yaumul hisab itu ditimbang, berarti adik nggak boleh banyak melakukan dosa ya, biasanya gitu. Nah yang kedua adalah membentuk pribadi yang Islam. Tujuan untuk membentuk pribadi Islam diwakili oleh ayat 17, yakni perintah sholat. Dr. Wahbah Zuhaili menafsiri ayat ini sebagai berikut. Ayat ini adalah perintah untuk melakukan amal soleh yang dapat menetapkan ketauhidan, yaitu sholat yang dilaksanakan secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat dengan menyempurnakan ketentuan rukun syaratnya, karena sholat adalah tiang agama. Kita kenalkan sama anak kita, nak, dan itu yang pertama kali kita adalah sholat. Sholat kita adalah tiang agama. Kalau kita sholatnya baik, insya Allah nanti amal-amal yang lain juga ikut baik. Jadi karena seseorang yang sholatnya baik, seseorang yang sudah bermujahadah untuk melakukan sholat dengan baik, sholatnya khusyuk. Jadi yang pertama diberikan perubahan dalam hidupnya adalah perubahan perilaku yang bisa menjadi lebih baik. Jika perilakunya sudah baik, insya Allah akan selamat di dunia wal akhirat. Begitupun juga kita dengan orang tuanya. Kalau anak kita sholatnya udah baik, insya Allah perilakunya akan jadi baik, tutur katanya jadi baik. Allah akan hadirkan ketenangan dalam hatinya, sehingga apa? Ketika dia berbicara kepada kita pun dengan tenang, ya benar, nggak ngebentak, nggak tantrum. Jadi kuncinya adalah di ketenangan jiwa. Kemudian ada hubungannya juga, Bu, korelasi antara ketenangan jiwa kita dengan perilaku anak. Pernah ya Bu ya, misalkan kita, apalagi kalau anak balita gitu, kalau kita lagi rungsang, kalau bahasa sekarang ya Bu ya, kita lagi rungsang, banyak pikiran, kadang-kadang anak ini jadi berulah, anak itu jadi rewel, minta ini itu segala macam. Karena apa? Pikiran kita lagi ruwet, pikiran kita tuh lagi ruwet, lagi banyak banget pikiran. Jadi yang harus pertama kali kita benerin dulu apa, Bu? Suasana hati kita. Suasana hati kita dulu yang harus kita benerin. Kalau suasana hati kita itu udah tenang, udah enak, insya Allah sinyal itu akan nyampe ke anak, akan nyampe ke anak, akan nyampe ke suami. Terkadang dalam rumah tangga itu suasana jadi tidak nyaman, suasana jadi kayak gimana ya, sumuk gitu kalau bahasa Jawa ya. Karena apa? Karena masing-masing antara suami dan istri ini pikirannya lagi sama-sama ruwet. Jadi kalau kita pikiran lagi sama-sama ruwet, sinyal kita nyampe ke suami diterimanya ruwet juga. Sinyal suami nyampe di